Disclaimer, pembahasan kali ini bersifat akademik ya. Tanpa niatan untuk menyinggung atau menghakimi pihak tertentu, serta bertujuan untuk memperluas wawasan. Saya berkeinginan untuk ikut serta dalam gerakan yang memprovokasi pemulihan nalar kritis teman-teman saya di sini, agar menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Halo semua, berjumpa lagi. Selamat datang di channel Koto Official. Dunia muslim di Indonesia ya akhir-akhir ini ramai dengan pembicaraan tentang pro kontra keabsahan dari pihak-pihak tertentu yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Tantangan ini umumnya menitikberatkan pada pembuktian ya tentang keabsahan dari klaim tersebut. Fenomena serupa juga terjadi ya dalam hal adanya pihak-pihak yang mengaku sebagai keturunan raja-raja dari kerajaan Nusantara terdahulu ya, seperti kerajaan Majapahit misalnya. Saya sendiri mempunyai pengalaman pribadi bertemu dengan seseorang yang mengaku merupakan keturunan langsung dari Raja Majapahit. Walaupun waktu itu reaksi saya cuma bilang iya-iya saja ya. Berbicara tentang keabsahan, maka berbicara tentang pembuktian. Pembuktian lahir dari metodologi keilmuan. Perdebatan ini umumnya terletak pada ketidaksepakatan ya dalam pemilihan metodologi yang digunakan. Klaim sebagai keturunan Nabi bukanlah hal baru dalam dunia Islam ya. Status ini dianggap sebagai status yang sangat istimewa, baik secara spiritual maupun sosial, mengingat Nabi adalah figur sentral dalam ajaran Islam yang maha suci dan sangat dicintai. Di berbagai negara Muslim, banyak individu yang mengklaim garis keturunan langsung dari Nabi, terutama melalui putra-putra dari Fatimah, Hasan, Hussein ya. Klaim ini tidak hanya melibatkan aspek spiritual, tetapi juga motivasi sosial, budaya, politik, bahkan psikologis. Fenomena ini membawa implikasi moral yang signifikan bagi mereka yang mengklaimnya, serta menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan klaim tersebut. Dalam episode ini, saya tidak akan menghakimi keabsahan klaim-klaim tersebut. Kita akan meninjau fenomena ini dari perspektif sosial, politik, dan ekonomi, serta membahas tanggung jawab besar yang sebenarnya menyertai status sebagai keturunan Nabi yang maha suci. Fenomena klaim keturunan Nabi tersebut ya tersebar luas di berbagai negara-negara Muslim. Di beberapa daerah, individu yang mengklaim garis keturunan ini disebut sebagai Sayyid atau Syarif. Di negara-negara seperti Yaman ya atau Maroko, gelar ini dianggap sebagai simbol kehormatan dan sering diakui secara luas oleh masyarakat. Dalam komunitas-komunitas tersebut, klaim ini seringkali memberikan status sosial yang lebih tinggi dan dianggap membawa keberkahan secara spiritual. Tradisi ini tidak hanya terkait dengan agama ya, tetapi juga dengan dinamika sosial dan budaya di berbagai wilayah. Dalam beberapa masyarakat Arab dan Muslim pada umumnya ya, keturunan Nabi dianggap memiliki hubungan istimewa dengan Rasulullah yang membawa tanggung jawab moral dan spiritual yang lebih besar. Di Indonesia ya, tradisi klaim keturunan Nabi juga terkait erat dengan sejarah penyebaran Islam, terutama oleh ulama-ulama yang mengaku memiliki garis keturunan Nabi. Dalam banyak kasus ya, pengakuan ini diwariskan secara turun-temurun dan diterima secara luas oleh masyarakat. Seiring perkembangan teknologi, muncul pertanyaan tentang kemungkinan melacak garis keturunan Nabi melalui tes DNA. Teknologi ini telah membantu banyak orang ya untuk melacak asal-usul genetik mereka secara ilmiah. Namun dalam konteks keturunan Nabi ada beberapa tantangan besar. Salah satu masalah utama adalah panjang dan luasnya garis keturunan Nabi, yang membuat pelacakan DNA begitu kompleks ya.
Selain itu, tidak ada catatan DNA historis yang dapat dibandingkan dengan data modern saat ini. Karena tentu saja ya, teknologi ini baru muncul di era kontemporer. Terdapat pula perdebatan etis ya mengenai penggunaan teknologi DNA untuk melacak keturunan Nabi. Beberapa ahli berpendapat bahwa klaim keturunan tidak seharusnya hanya didasarkan pada bukti ilmiah, tetapi juga pada catatan sejarah dan tradisi agama. Mereka khawatir bahwa terlalu mengandalkan tes DNA dapat mengabaikan aspek spiritual dan moral dari klaim keturunan ini. Orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi seringkali menghadapi harapan yang tinggi dari masyarakat. Status ini membawa tanggung jawab moral yang besar karena mereka dianggap sebagai keturunan langsung dari Nabi yang sangat dihormati dan dicintai. Masyarakat ya mengharapkan mereka untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai kenabian, serta menjadi teladan dalam hal moral dan spiritual. Di beberapa komunitas ya, individu yang mengaku sebagai keturunan Nabi seringkali diberi tanggung jawab untuk memimpin secara spiritual. Mereka diharapkan menjaga ajaran agama dan mempertahankan integritas moral. Namun ya, tanggung jawab ini bisa menjadi beban, terutama jika klaim keturunan tersebut diragukan atau jika perilaku mereka tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Suka marah-marah dan berkata kasar misalnya. Selain itu, mereka juga seringkali merasakan tekanan untuk menjaga reputasi keluarga mereka. Jika mereka gagal memenuhi harapan ini, mereka dapat menghadapi kritik tajam atau bahkan penolakan dari komunitas. Klaim sebagai keturunan Nabi juga seringkali ya berkaitan dengan motivasi ekonomi dan politik. Di beberapa wilayah, klaim ini dapat memberikan akses lebih besar terhadap sumber daya atau posisi kekuasaan. Seseorang yang mengaku sebagai keturunan Nabi mungkin lebih mudah mendapatkan dukungan dari komunitas atau bahkan pemerintah lokal. Beberapa oknum individu ya, juga berpotensi menggunakan klaim ini untuk memperoleh bantuan keuangan dengan memanfaatkan status mereka yang dianggap istimewa dalam banyak tradisi Muslim. Oknum yang menggunakan klaim sebagai keturunan Nabi dengan tujuan mengeksploitasi umat dengan tujuan materialisme duniawi akan sangat melukai hati umat dan Islam itu sendiri. Penyalahgunaan status ini ya untuk keuntungan pribadi dapat merusak kepercayaan masyarakat. Jika diketahui bahwa klaim tersebut tidak benar atau digunakan untuk kepentingan pribadi, individu yang bersangkutan bisa kehilangan legitimasi dan citra keturunan Nabi secara umum dapat tercoreng. Masyarakat mungkin menjadi lebih skeptis ya terhadap klaim keturunan Nabi, bahkan jika klaim tersebut memang ternyata benar-benar sah. Klaim sebagai keturunan Nabi adalah fenomena yang kompleks, melibatkan aspek sosial, budaya, politik, aspek ilmiah, moral, dan psikologis. Meskipun teknologi DNA menawarkan cara untuk melacak garis keturunan, dalam kasus keturunan Nabi terdapat tantangan ilmiah dan etis yang harus dipertimbangkan. Orang yang mengklaim keturunan Nabi perlu memahami tanggung jawab moral yang besar serta harapan yang tinggi dari masyarakat. Nah, di sini bagaimana menurut teman-teman? Apakah ada fenomena lain yang mungkin muncul dari klaim sebagai keturunan seorang nabi? Apakah teman-teman akan memperlakukan seorang keturunan nabi dan bukan keturunan nabi dengan sama atau berbeda? Berikan tanggapan teman-teman, mari berbagi di kolom komentar. See you in the next video. Terima kasih.